Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sobat-sobat YouTube semua, semoga diberikan kesehatan ya di hari yang ini. Dan ini motor kedatangan Vario ya, Vario 125 CBS 125 injeksi. Dia nggak bisa hidup ya. Jadi nggak bisa hidupnya karena ini yang bawanya perempuan dan kebetulan dia juga YouTuber. YouTuber Kertas Maya. Jadi suami sama istrinya dia YouTuber semua, dan itu sahabat saya juga yang punya Magisoft komputer. Dan ini didatangkan ke sini karena motornya nggak bisa di starter ya. Jadi bisa hidup di selah tapi nggak bisa starter. Jadi ini kemungkinan dari akinya sih yang ngedrop. Tapi untungnya motor Vario 125 ini sekalipun akinya ngedrop dia masih bisa hidup ya, tapi dengan cara di kickstarter. Kalau di starternya dia nggak bisa hidup. Cuman di sini ada permasalahan DTC yang tersimpan juga ya. Di sini kita lihat kalau di starter dia nggak bisa hidup, udah mati duluan. Maka kita lihat dari scannernya ada DTC tersimpan nih. Geser, ini ada DTC tersimpan. Jadi kalau berkedip seperti ini dia pernah mengalami sejarah DTC ya. Kita ke Vario ANC yang sudah pasti. Nah ini lihat DTC tersimpan. Yang DTC terjadinya tidak ada ya, berarti yang sedang terjadi itu dia tidak ada. Hanya saja pernah DTC ini tersimpan. Kita lihat satu sensor TP ya, tegangan, dan 11.1 ini VSS. Ini biasanya dia itu sensor speed ya, speed sensor. Tapi ini DTC ini jika kita hapus bakal muncul kembali atau tidaknya nanti setelah di ini ya. Tapi kita pastikan dulu karena di sini akinya yang ngedrop. Kita lihat dari sini voltasenya terlalu turun. Nih voltasenya 9,1 ya. Hanya saja kalau Vario 125 itu dia masih bisa dihidupkan ya. Cuman karena yang bawanya perempuan biasanya ingin starternya selalu torque ya, karena kebutuhan kekuatan menginjak kaki hidupkan lewat kickstarternya itu enggak gampang ya dibandingkan pria. Maka kita pastikan dulu hal-hal lainnya ini ya. Tadi sensor TP-nya dia mengalami DTC ya. Di sini kita voltasenya masih di 0,57 ya, posisi stasioner. Coba kita gas full nih. Nanti bermasalah di ngempos kayak. Oh dia mulai turun ya. Jadi ada kemungkinan 3,4 volt. Seharusnya itu sensor TP biasanya 4,3 volt. Tapi tunggu dulu karena kita harus perbaikan. Dipastikan bahwa baterainya harus 12 volt ya ke atas ya. Standarnya harus 12 volt. Akinya kita coba menggunakan aki yang lain dulu karena akinya ini ngedrop. Kita gunakan aki lain yang masih powernya masih bagus dan kita hidupkan untuk mengecek masalah pengisiannya dia masih normal atau enggak ya. Jika kita hidupkan dari sini, untuk dihidupkan dia bisa hidup. Mesti sambil digas. Kita bisa hidup. Hanya saja di sini ECT-nya dia lagi dalam keadaan naik dan ini langsamnya terlalu rendah. Injektornya 3 ms ya kan. Tapi baterainya ini lihat sistem pengisiannya bekerja ya. Baterainya sistem pengisiannya bekerja. Jadi sistem pengisiannya bagus, hanya yang sudah pasti itu akinya tekor ya, ngedrop. Jadi kalau dimatikan dia 9 voltase tadi, maka ini cukup ganti baterai dulu. Tapi masalahnya jika di reset dia bakalan timbul lagi nggak ya VSS sama ini sedang di reset. Ini sudah di reset, DTC nya hilang ya, tapi masalahnya ini enggak. Dan lihat injektornya menjadi naik ketika di ini kan, dan ini tekanan ini RPM nya ini sudah di setel langsam. Tetapi kita masalah baterai dulu ya, perlu di
ada dua berubah. Ini kan oke, kalau altitude kan biasanya kalau ini voltasenya satu. Iya. Satu ya yang ini nih. Biasanya. Ya, jadi dianggap pembulatan 9, berapa biasanya. Ini menunjukkan salah satu di antara gejala Pompa ya, tekanan pompanya lemah. Ya dicek aja dulu. Tapi kan akinya mesti di ini dulu. Ya udah pasti mah akinya dia harus diganti. Ngedrop sementara pengisiannya bagus. Nanti baru kita cek tekanan pompa ya. Akinya diganti dulu, dibagusin. Oke, ini sudah diganti menggunakan motor saya dulu ya. Kebetulan dia masih bisa starter, aki saya masih bagus. Buat ngecek bakalannya sensor yang lain itu yang pernah DTC terjadi itu dia bakalan kambuh lagi apa enggak, atau dia memang permasalahan sensor itu udah mulai ngadat ya. Kita vario ANC lagi, kita berikan. Setelah diganti baterainya dia 13. Ini dia tekanan ECT nya, dan coba kita TP nya kita gas ya, grip gas full. TP-nya mulai agak bermasalah ya, tapi itu ini biasanya nanti di kecepatan tinggi mulai agak error juga dia, karena default ini gaspolnya dia cuman mengeluarkan 3 ya, 3,3 sih, yang seharusnya itu standarnya itu biasanya 4,3. jadi kemungkinan nanti mulai bakal ada gejala sensor TP ya, makanya tadi ada DTC sensor, salah satunya sensor TP itu dia mulai bakal ngadat nanti. Dipastikan akinya harus diganti dulu ya. Ini permasalahan, jadi nggak bisa hidupnya, nggak bisa starternya karena akinya tekor. Nanti baru kita cek tekanan pompa ya kalau memang diperlukan. Ini akinya yang harus diganti nih. Biasanya ini udah diganti, biasanya starternya langsung bisa hidup. Jalan ya. Dan injektornya turun, adventure berubah, baterai 15 karena dia akinya masih aki yang bagus, TP nya ini. Yang penting tahap pertama akinya baru dulu ya. Sekarang udah, karena sudah direset tidak ada DTC, nanti DTC bakal kambuh lagi apa enggaknya itu terkait sensor-sensor yang lainnya. Kalau akinya sudah bagus, karena pengisiannya dia masih bagus, ini pengisiannya. Ini akinya sih yang harus diganti dulu. Dan masalahnya ini akinya agak berbeda juga ya. Kalau aki-aki buat varionya itu bukan GTZ ini ya, jadi yang lebih besar lagi karena kebutuhan arusnya yang mungkin lebih besar, daya simpannya yang lebih banyak. Ini harus yang lebih gede, jadi harganya pasti lebih mahal ya. Jadi akinya untuk Vario 125 itu dia berbeda ukurannya, dari ukurannya menggunakan ini bisa dipakai yang biasa dipakai Karisma dan Supra X125 maupun Beat, ini bisa digunakan, tapi daya simpan yang dibutuhkan dibandingkan ini dengan ininya berbeda ya, lebih banyak yang ini, cuman harganya ini pasti lebih tinggi dibandingkan yang ini. Nanti kita tanyakan orangnya mau yang mana, atau buat dadakan itu bisa menggunakan ini. Sementara buat kebutuhan Vario 125 itu dia harus akinya yang ini ya, yang ini harus ganti akinya. Ini pakai aki Varionya yang besar ya, sekalian yang AHM nya biar lebih aman. Ya, makasih ya. Ini yang Japar apa begini? Skin back. Ya. Ya, jadi ini guys akinya yang mau diganti, dimana ini aki bawaan motornya yang sudah ngedrop dan kemungkinan diperbaiki juga nggak gampang ini. Elektrolitnya yang jenis-jenis ini biasanya susah diperbaiki ya. Ini kita aki barunya, masanya kita ambil dari toko terpercaya, ini dari dealernya langsung kita buka. Biasanya ini
barangnya diganti. Jadi ini barang yang akan kita pasang. Akinya biasanya langsung torque chair ini. Jadi permasalahannya jelas ya, nggak bisa starternya dia karena kekurangan arus strom yang starternya. Tinggal nanti setelah dipasang di reset ulang biar DTC yang pernah tersimpannya itu hilang kembali ya. Dan jika masalah sensornya itu tidak ada masalah, seharusnya normal. Tapi dari tadi ada gejala DTC itu dua sensor ya yang berhubungan. Nah biasanya beda ya, biasanya ada perbedaan harga sih sekitar 20-30an ya. Tapi jelas daya tahannya kuat ini jika motornya tidak ada kendala masalah yang lain yang bikin aki ini ngedrop. Ini aki bisa tahan lama ya, bisa sampai 2-3 tahun bisa tahan. Yang penting cara pemakaian dalam menghidupkan motor itu ketika di tombol starter itu jangan terlalu berlebih ya, jangan terlalu lama ditekan apa gitu. Oke, ini kita pasang dulu di motor Vario 125. Untuk pemasangan bautnya, baut aki kita beri grease dulu ya, pelumas supaya tahan bautnya dan tidak mudah karat. Walaupun aki kering itu jarang berjamur ya, beda sama aki biasa yang gampang berjamur dari sini. Untuk aki Vario itu dia naruhnya ada di depan dashboard, di depan bagian sini ya. Udah kita pasang bautnya, tinggal kita kencangkan, harus kencang ya baut ini, jangan sampai ada gerakan karena mengakibatkan arus strom itu tidak stabil. Oke, ini sudah kencang. Oke, jadi ini aki baru sudah terpasang dan kita akan mengecek DTC ya. Tadi sudah direset, kita cek ulang. Kunci motornya mana nih? Kita ke Vario NC ya, karena sudah direset tadi. Vario NC, lihat voltasenya 13,2 ya, sudah pulih ya. Karena akinya baru diganti. Di sini ECT 2 masih dingin dia, 36 derajat Celcius. Karena ini musim hujan jadi sangat dingin, mulai dingin dibandingkan kondisi cuaca panas ya. Dan ini sensor TP-nya. Coba kita gaspol kembali. Ini gaspolnya harusnya 4,3 ya. Di sini 3,41. Jadi kemungkinan nanti motor ini kalau digas tinggi mengalami masalah kemungkinan di sensor TP ya. Karena nggak bisa mentok di 4,3. Tapi ini nanti akan diuji kalau sambil berjalan ya. Karena ini aki sudah baru, aki yang baru pasang, kita starter. Tadi kan sudah direset ya, nggak ada masalah DTC lagi. Nanti timbul lagi apa enggaknya ntar sambil berjalan ya, nunggu ini. Karena biasanya kalau buat sekarang biasanya nggak berjalan ya, nggak ke kiri. Ini langsungnya sudah di 1500. Nanti kita tunggu suhu sampai 80 derajat Celcius baru bisa dicek kondisi motor. Ini modenya mode 1 ya. Nah, ini settingan altitude-nya dia mode 1. Nanti kita tunggu sampai 80 derajat Celcius, kita mainkan dulu kan. Jadi permasalahan aki yang sudah teratasi, kini tinggal permasalahan masalah kilometer ini nggak bekerja nih. Makanya tadi sensor VS dia bergerak, ada DTC mil ya. Ini harus diberesin dulu, dibuka-buka dulu.